Halo Om Swastiastu. Kalau goyang-goyang ya kameranya. Teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Sumbertawan. Jadi ini sama saya ada lensa. Ini adalah lensa manual, mereknya sudah kelihatan ya di ini ya, Kamex series 1 MC 50 mm 1:1,7 focal length namanya ya. Ya. Jadi lensa ini bawaan kamera analog Kamex gitu ya. Ini sudah bersama adapter EOS, jadi bisa dipasang di kamera Canon EOS. Ini sudah nempel gini ya, jadi mau saya lepas dulu nih. Jadi sudah pernah disandingkan dengan kamera ini. Nah, sayangnya kayaknya fokusnya lensa ini agak bermasalah ya. Jadi ini ulirnya jalan cuma setengah begitu. Jadi dia ini cuma segini ya. Nah, cuma segitu aja. Bahkan kadang-kadang macet nggak bisa diputar sama sekali. Jadi bisa dibilang fokusnya bermasalah ya. Nah, saya akan mencoba membongkar ini, melihat kenapa kira-kira gitu ya. Ini pertama kalinya bongkar lensa, bukan pertama kalinya ya, dulu pernah bongkar lensa, setelah dibongkar pasang lagi nggak bisa gitu. Nah, kalau yang ini nggak tahu setelah dibongkar apakah bisa dipasang lagi, tidak tahu. Tapi kemarin yang ini udah pernah saya bongkar yang bagian belakang ini untuk memperbaiki ini pengaturan focal length-nya. Benar nggak sih focal length namanya? Ya mungkin begitu ya. Jadi begitu, saya buka dulu adapternya ya. Bisa dibilang ini adalah dokumentasi disassembly atau disassembly gitu ya, disassembly lensa ini. Dan lensa ini juga ada jamurnya ya, medium lah jamurnya di tengah itu. Seandainya bisa saya bongkar, akan saya bersihkan jamurnya, semoga bisa dipakai. Jadi sudah sempat saya uji dengan beberapa kali foto makro ya dengan lensa ini. Saya gabungkan dengan lens extension tube begitu. Nanti kapan-kapan saya buat videonya bagaimana membuat foto makronya. Susah juga ya. Iya, ini dia. Nah, ini adapternya. Cukup mahal menurut saya adapternya ini, sekitar 125.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini mountingnya, ini Kamex ini mountingnya Pentax PK ya. PK mountingnya PK. Jadi ini sudah pernah dibongkar, nggak usah saya bongkar lagi. Saya mau mencoba membuka depannya ini. Kemarin nggak tahu cara bukanya. Ini bisa muter-muter, tapi setelah dilanjutkan oh bisa dengan tangan aja begini, bisa sepertinya. Jadi seandainya buka lensa begini susah, gampang ya menurut saya solusinya. Jadi pastikan punya ini apa namanya, selotip. Sebentar saya cari dulu. Ini sudah dapat. Jadi pastikan punya selotip ya, misalnya selotip kertas seperti ini ya. Ya gitu ya. Nah, ini misalnya entah ditempelin dengan apa begitu, yang mungkin yang ulirnya lingkarannya sama dengan lingkaran ini gitu. Bisa dibuka. Misalnya gini, saya tempelin gini, cek. Nah, bisa. Kemarin udah sempat putar-putar sedikit. Sekarang agak mudah muternya. Iya benar, sudah bisa terlepas sekarang ini kan ya. Sekarang ini nggak perlu lagi yang ini gitu. Sudah terbuka. Ini ada beberapa baut ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2 baut nggak ada. Sepertinya ini sudah pernah di servis sepertinya lensa ini ya. Jadi 2 baut nggak terpasang gitu. Oke. Dan saya itu bela-belain beli seperti ini ya. Seandainya mau buka misalnya melepas kacanya, misalnya seperti ini kan, yang belakang ini misalnya mau saya lepas itu ini. Jadi bisa pakai alat ini, lens spanner itu namanya ya. Ya kurang lebih begitu namanya, lens spanner.
Jadi penasaran bagaimana cara membongkarnya, karena dulu pernah bongkar asal bongkar gitu, nggak bisa masang lagi, dan semoga sekarang ini bisa terpasang lagi. Oke, mari buka bautnya. Dua baut sudah hilang, tidak tahu kemana. Jadi saya mencoba memanfaatkan lensa yang ada begitu ya, tanpa, maksudnya daripada nganggur kan lensanya, mending dimanfaatkan, begitu saya berpikir. Jadi lensa yang ada ini akan saya manfaatkan sebaik mungkin, selagi bisa diperbaiki akan diperbaiki. Saya adalah satu lagi lensa dengan mounting yang sama, mountingnya Pike juga, tapi mereknya Canon ya. Nah itu juga banyak sekali jamurnya. Nah itu lensa standar ya, lensa zoom, bukaan berapa? Wow, ternyata begini dalamnya ya setelah dicopot. Saya bilang apa tadi? Ini kalau diputar-putar begini ternyata. Saya tadi bilangnya saya punya lensa apa gitu, lensa Canon ya, sama, bukaannya sama dengan ini. Jadi bisa saya coba perbaiki nanti, bersihkan jamurnya. Kok muternya, saya nggak tahu apakah muternya memang segini atau kenapa begitu ya. Tapi seharusnya full dia muternya kalau menurut saya, sampai sesuai dengan nomor-nomornya ini gitu. Oke, mari dilepas lagi. Ini ada dua baut. Oh, ini lensanya udah bisa diambil ini ternyata. Oh gini teman-teman, lensanya bisa diambil. Nah, ini lensanya bisa diambil. Sudah bisa dibersihkan ini berarti. Oke, jadi sementara ini saya taruh di sini dulu. Mari amati dulu ini ada apakah ini. Jadi ini ininya ya. Ini kokang untuk muter diafragmanya ya. Nah ini aperture blade-nya. Gitu. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 blade ya. Ini yang sempat error kemarin. Nah ini saya penasaran kenapa dia muternya cuma segitu. Itu saya penasaran gitu. Kalau asumsi saya sih ya, karena ini lensa fix ya, asumsi saya harus sesuai dengan nomornya sih bisa muternya. Nggak tahu saya salah atau memang lensanya yang rusak. Oke, coba akan saya buka baut yang ini. Nah, ini yang keset-keset kemarin harus saya paksa-paksa. Nah ini bisa ngelepas ring fokusnya seperti ini. Ini emang udah kendor ini bautnya. Emang sepertinya sudah pernah diservis ini sebelumnya. Dilepas. Nah ini rentan fokusnya harusnya jauh ini, dari sini sampai sini. Oh segitu seharusnya rentan fokusnya, tapi macet ya. Nah segini seharusnya rentan untuk mencapai infinity-nya. Sebentar saya perlihatkan ya. Jadi ini kan infinity ya, jadi seharusnya bisa putar sampai segini. Tuh segitu harusnya bisa diputar, tapi dia macet gitu. Semoga setelah ini bisa. Jadi ini dibersihkan dulu ya. Kalau lensa lensa manual itu kan nggak ada elektriknya gitu ya, komponen elektriknya. Jadi memang lebih mudah seharusnya. Baut yang ini baut yang megang ini ya, kayaknya megang aperture-nya. Saya nggak perlu mengotak-atik ini sih sepertinya. Jadi saya pastikan dulu bautnya kencang. Saya penasaran dengan ring fokusnya saja. Ini baut yang ini nggak tahu fungsinya apa.
kalau blade-nya ini sudah bagus. Kadang-kadang error juga memang, cuman semalam bisa. Nah ini kan segitu full saya. Sebenarnya yang mana sih megang fokusnya? Oke, mana dulu lubangnya? Ya. Oh, ini harus dibersihkan. Sorry. Ini ternyata kotor. Ini lensanya sampai karet ininya nggak ada ya, karet fokusnya nggak ada. sudah ditiup lensanya. Jadi gimana ini? Ya jadi kalau dikunci dengan baut dia ring ini akan seharusnya memutar yang warnanya kuning ini. Coba saya kunci lagi, kunci sekencang mungkin. Yang ada lubang 2 ini kayaknya ini untuk pin melepas ini ya, apa namanya, kalau mau melepas itu yang ring warna keemasan itu, maksudnya untuk melepas ring yang ini. Iya bisa. Oh, fokusnya bisa lagi. Ternyata penyebabnya hanya baut yang kendor ya. Nah ini bisa muter penuh dia ya. Nah penuh kan? Iya. Ini kan infinity ya. Dilihat ini infinity-nya. Ini infinity-nya, terus putar. Iya sampai full. Iya. Cuman keset dia. Butuh dikasih oli ya. Coba sekarang diafragmanya, tidak macet lagi. Oke, fix, sudah benar. Sekarang waktunya membersihkan jamur lensa yang ini sekarang. Oh ini bisa dilepas lagi ya yang ini ya. Untuk kalau mau membersihkan itu. Ini minggir dulu yang ini. Jadi sementara yang akan saya gunakan untuk membersihkan hanya ini, apa namanya, lap pembersih kacamata sama cairan pembersih kacamata. Semoga sih bisa. Buka. Bisa buka. Wow. Saya butuh blower. Cari puasnya dulu. Oke, kembali lagi. Jadi ini kocel-kocel dia. Nah, ini saya lap dulu. Lepas dia. Oh, jadi lensa yang dalam ini yang ada ininya. Yang ini yang ada jamurnya. Wah, idealnya ini pakai sarung tangan ini. Kayaknya dilap ini deh, lapnya aja yang di ini. Apa namanya, yang dikasih air. Ya, itu aja. Terus pakai lap ini ya. Dari dulu saya sudah penasaran dengan teknik cuci lensa sebenarnya. Katanya ini bisa kalau lensa jamuran itu dicuci dengan pembersih kaca. Tapi nggak tahu pembersih kaca yang mana, apakah kaca jendela atau kacamata. Oh, nggak bisa bersih sekali ya. Bukan ahlinya sih. Ini harus dikeceresin ini. Jangan ditiru ya cara membersihkan seperti ini, jangan ditiru.
Ada katanya tisu lensa begitu katanya, seharusnya itu yang dipakai. Terus satu lagi yang ini, nah ini nih yang ada jamurnya. Gimana cara bukanya? Oh, ini pemegangnya ya. Ini pemegangnya, terus ini ada lagi lensanya. Nah, ini yang ada jamurnya. Ini bersih ini. Maksudnya ada jamur pinggir-pinggirnya aja gitu. Ada satu lagi teknik membersihkannya itu dengan ini ya, apa namanya, pasta gigi. Nah, beginilah teknik membersihkannya versi amatir ya, jangan ditiru. Tapi kalau mau nekat, mau mengorbankan lensanya, bolehlah ditiru. Nah, sekarang yang ini ada jamurnya nggak ini ya? Ini saya semprot aja nih. Ada cotton bud ya? Jadi cotton bud adalah salah satu alat yang bisa dimanfaatkan juga ya untuk ini, apa namanya, membersihkan lensa. Nah, ini misalnya dengan begini caranya ya, cotton bud. Sekali lagi, tidak untuk ditiru. Kalau mau meresikokan lensanya, boleh ditiru. Saya amsusingkan ini bersih, dikeceres-keceres dulu dengan blower. Sekarang pasang lensa yang ini, saya blower lagi, saya lap dengan cotton bud. Ya, saya masukkan. Dan ini penguncinya, saya pasang lagi penguncinya. Bisa dibilang aman. Apakah nanti fokusnya bisa working well setelah diotak-atik seperti ini, itu yang saya nggak tahu sebenarnya. Singkirkan lagi, terus ambil lensa yang tadi, yang pertama, blower lagi. Asumsikanlah sudah bersih. Saya butuh peralatan khusus lagi untuk, kalau ini khusus lensa yang ini butuh peralatan khusus untuk mencucinya kayaknya ya. Ya, nah ini sudah begini, sekarang dikunci. Nah, ini adalah penguncinya. Oke, diulir. Nah, seperti ini, sudah kembali seperti semula ya. Di blower lagi. Nah, diperpasang, kemudian singkirkan lagi. Balik lagi, pasang lagi. Nah, yang ini ya sudah pas posisinya. Sekarang pasang bautnya. Ada 4 baut, sebenarnya 6. Oke, sekarang tinggal pasang yang ini. Ini bersih kok. Ini bersih kok. Nah, tinggal pasang. Nah, tinggal diulir ya. Begitu. Sekarang dicoba dulu dipasang di kamera, pasang adapternya dulu. Nanti apakah fokusnya sudah bekerja? Putar. Ya, sudah bunyi ceklek. Pasang di lensa, di kamera. Mari dicoba dulu.